Terima kasih yang mulia. Tapi sebelumnya yang mulia, kalau saya bicarakan ini, keamanan saya juga terjamin ya. Kalau saya tidak bermaksud untuk menjelekkan instansi masyarakatan gitu ya. Jadi kita harus diutak aja gitu. Mau kita menjelekkan, mau kita menceritakan itu beda. Kalau menceritakan kan kita cerita aja, masalah jelek apa itu kan pendapat orang. Ya, kecuali saudara itu misalkan mulai lah, itu kalau menceritakan kan kita cerita, tapi ceritanya itu nanti orang merasa jelek, itu lain cerita. Yang penting saudara ceritakan aja, masalah itu jelek apa enggak kan kamu menilai. Kalau memang seharusnya saudara harus bercerita seperti itu. Baik. Silakan. Baik. Terima kasih. Saya urutin dari awal ya, boleh. Dari awal bagaimana si Jaya ini, gitu kan. Jaya ini memang teman sekamar saya yang baru masuk. Jadi dia baru sekitar semingguan lah. Ada berapa orang di kamar saudara? Ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Termasuk saudara ya? Ya, sebelumnya ada 3 orang. Cuma hanya 3 orang, saya masuk Jaya. Dia pindahan blok. Dia dari tipe 7. Jaya ini terpidana apa? Narkoba. Selain Jaya siapa aja bisa disebut? Satu Febri, dia itu kasusnya kriminal, Bukan narkotika. bukan. Satunya lagi Black, dan Narkotika juga bukan. dia narkotik. Nah, terus saya juga narkotik, gitu kan. Nah, jadi dia pindah, terus dia menempatkan di pinggir pintu, gitu loh, di paling depan. Nah, jadi waktu itu tanggal 31, memang dia itu menawarkan saya. Jaya. Jadi dia ada tawarkan, kita semua tahu bandar narkoba di Rutan Salemba itu adalah Andre. Dan Itu pengetahuan kalian ya di sana ya. iya. Oke. Dan jadi di situ dia bos besar lah ya. Itu Andre ini siapa sih? Bos narkoba. Maksud saya gini, apakah dia terpidana atau orang dari luar? Oh, dia terpidana. Terpidana. Sekarang saya nggak tahu dia udah bebas atau gimana, saya nggak tahu. Tapi sudah nggak ada di sana saat itu ya? Iya. Waktu itu masih ada. Ya, waktu itu masih ada. Waktu tanggal 31 itu masih ada. Tadi saudara bilang Andre siapa? Bandar gitu ya? Bandarnya di situ gitu loh. Kenapa saudara bisa bilang dia bandar tuh? Dari mana saudara bisa menyimpulkan? Dari Jaya. Dari Jaya. Iya. Cerita dari Jaya. Iya, jadi dia cerita. Bukan saudara sendiri yang melihat. Enggak, saya nggak kenal sama dia. Oke, terus? Jadi si Jaya menawarkan mau tambahan nggak untuk tahun baru, gitu kan? Ketambahanin tahun baru. Ada 10 juta, ada uang 10 juta. Nah, cuman ngeliatin aja. Sebabnya cuma ngeliatin doang. Ngeliatin apa? Ngeliatin narkoba. Saya ketawa lah yang mulia. Harga saya lebih mahal. Harga saya nggak segitu kan, gitu kan? Buat apa? Saya harus ngeliatin narkoba juga segala macam. Malah karena narkoba itu kan saya sudah berkali-kali kena masukan gitu. Jadi saya tolak. Nah, setelah itu di tanggal 3 itu waktu hari Jumat. Dan di hari Jumat itu setelah pulang sholat Jumat, saya ngeliat dia nih. Saya baru masuk pulang, nah dia baru mau keluar gitu loh, ngambil sesuatu gitu kan dari Jaya. Nah ya udah, saya nggak ada urusan apa-apa lagi kan, saya juga jarang berkomunikasi gitu sama orang di bawah saya gitu kan, karena saya kan di lantai atas. Jadi satu ruangan saya itu beda sekat gitu ya. Nah lalu di malamnya sekitar Isya itu Pak Eka datang. Pak Eka datang, lalu dia langsung bilang mana HP lo, ya kan? Saya kasih langsung kan gitu. Saya kaget juga kan tiba-tiba. Saya punya HP satu. HP-nya satu coba kasih kan? Ada 2 ya. Satunya lagi itu HP sewaan. Jadi HP yang ditemukan 2, cuman HP yang satu punya saudara. HP punya saya satu lagi. Ada orang jadi ngegadein gitu loh yang mau dia butuh uang, jadi ngejaminin saya. Saudara, saya jadi pengen tahu di dalam punya HP 2, maksudnya untuk apa itu? Oh bukan HP saya 2, saya HP saya cuma 1. Samsung ya. Jadi saudara kenapa mau terima apa? Gadein itu? Berapa digadein sama siapa itu namanya? Itu sama orang. Kalau itu gadein itu ya? Gadein doang. Enggak, dia kan masih satu kamar juga, ya kan? Jadi dia Siapa namanya? Black. Black. Maksudnya siapa? Saya nggak tahu. Saya cuma taunya Black doang gitu kan. Nah ya udah dia jadi Berapa digadein itu? cuma 300.000. 300 kapan? Oh
waktu itu sih nggak, dia sih bilangnya paling besok kata dia kan. Ya udah. Gak disebut juga. Ya waktu itu kan kejadiannya itu pas barengan gitu loh. Jadi itu sekitar tanggal 31. Iya yang sama. Iya, jadi sekitar tanggal 31 yang mulia. Sekitar 31 dia memang untuk apa tahun baru lah kayak gitu kan alasannya. Nah jadi waktu itu saya digeledah ya kan kedapatan handphone dan dia kegeledah semua kamar saya di atas gitu kan. Cuma handphone doang. Cukup lumayan lama dia geledah sampai ngebongkar semuanya. Nah, terus di bawah dia turun ke bawah, dia geledah lagi juga dan tidak ditemukan apa-apa. Nah, akhirnya langsung saya dibawa, saya, Black sama Jaya. Nah, saya dibawa ke depan, langsung udah ada mereka semua di sini, gitu. Nah, setelah itu saya tanya gitu kan, ini masalahnya apa gitu kan? Udah nggak usah ini ya kan? Lo katanya bilang dia ngasih barang narkoba, gitu ya kan? Lo kasih ke dia gitu kan? Lah, kasih ke dia, orang saya ngelihatnya dia yang masuk sama Jaya, saya bilang ini urusan Jaya, urusan saya kan gitu. Lah terus udah ikut aja, lo memang banyak permainan atas kayak gitu, lo gaya lo segala macam atau apapun. Ya udah terserah, buktikan aja. Gitu kan, saya minta dibuktikan aja, ya kan. Nah lalu permasalahan yang setelah itu ya udah, setelah itu saya ditekan, saya di BAP terus gitu kan. Dengan kesaksian saya itu tidak sama seperti dalam BAP. Kesaksian saya tetap saya bicarakan tentang apa yang saya bicarakan sekarang di persidangan ini. Nah, jadi keterangan saudara di BAP bagaimana? Saudara tarik semua? Saya tarik semuanya. Karena memang pada dasarnya bukan itu, tidak keterangan saya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.